Oke, tadi saya sudah sebut ya, TBC itu spesifik, artinya kumannya udah jelas, Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini yang kita sebut sebagai tuberkulosis primer. Ya, tuberkulosis primer biasanya tidak ada masalah, tidak ada gejala dan seterusnya ya. Biasanya yang menimbulkan gejala itu tuberkulosis sekunder. Tuberkulosis primer biasanya didapat pada masa anak-anak biasanya ya. Jadi selalu masuk, kuman TB selalu masuk dari saluran napas, ya, bersarang, membentuk sarang pneumonik, ya itu yang disebut sebagai sarang atau afek primer. Lalu terjadi peradangan saluran getah bening, lalu timbul hilus, ya limfadenitis lokal, lalu terjadi pembesaran KGB di hilus atau yang disebut sebagai limfadenitis regional. Nah, perpaduan antara afek primer dengan limfadenitis regional itu disebut sebagai kompleks primer atau rangke. Ya, jadi kalau misalnya kamu disebut rangke tanpa ada tulisan kompleks primer, kamu udah tahu ini adalah kompleks primer. Ya. Ada beberapa kemungkinan pada saat timbul kompleks primer atau rangke. Yang pertama sembuh, benar-benar sembuh, nggak ada bekas sama sekali, atau namanya restitution ad integrum. Atau yang kedua, sembuh tapi ada bekas. Ya, biasanya yang paling jelas itu garis fibrotik, ya, atau ada perkapuran. Nah, ini yang akan menimbulkan dilema nanti di masa depannya. Kalau kalian mau kuliah, mau sekolah, atau khususnya ke luar negeri, atau mau melamar kerja, gitu ya, pasti kalian akan dituduh sebagai orang-orang TBC. Ya, banyak yang datang ke saya itu cuma berdasarkan hasil medical check up. Dok, saya disebut TBC dok sama medical check up. Jadi bos saya atau institusi saya suruh datang ke dokter paru. Ya, yang pasti kita obatin kalau misalnya ada gejala. Selama tidak ada gejala, selama pemeriksaan labnya negatif, kita tidak akan memberikan pengobatan untuk TB lama yang tidak aktif. Ya, atau kemungkinan ketiga ya, yang tadi ya, menyebar. Menyebarnya bisa berkontinuatum, bisa brokogen, bisa hematogen dan lain-lain. Sama seperti yang tadi saya sudah sebut di pneumonia, ya, semua penyakit sebetulnya tergantung dari daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuhnya jelek, ya mikroorganismenya pasti akan cepat berkembang biak. Oke. Atau daya tahan tubuhnya bagus sih sebetulnya, tapi mikroorganismenya lebih banyak dari pertahanan tubuh kita. Ya, dia bisa muncul juga. Nah, kalau tuberkulosis post primer ini yang paling banyak menimbulkan gejala biasanya. Ya. Ini gejalanya bisa bertahun-tahun pasca TB primer, bahkan bisa puluhan tahun. Ini bedanya dengan COVID. Ya, kalau COVID kita baru ketemu sama orang yang COVID, langsung ketularan. Tapi kalau yang TB, kesulitannya adalah melacak dari mana ini kita mendapat, ya kita ketularan. Karena biasanya munculnya setelah tahunan. Ya, jadi ini adalah patofisiologinya. Kalian baca sendiri saja ya. Yang pasti sih banyak yang bisa timbul sampai menjadi tuberkuloma atau bisa menjadi kavitas. Ya, nah klasifikasinya kalau secara anatomi ya tuberkulosis paru dan ekstra paru. Ya, kalau paru jelas di paru. Kalau tuberkulosis ekstra paru berarti di luar paru termasuk pleura. Jadi kalau misalnya terjadi efusi pleura itu bukan cairannya ada di paru ya. Cairannya ada di antara pleura visceral dengan pleura parietal. Ya. Diagnosis pasti untuk TB, untuk penyakit infeksi apapun itu harus dengan kultur. Ya, cuma kesulitannya kultur itu lama. Paling cepat 3 hari, 2-3 hari biasanya bisa paling cepat, tapi rata-rata sekitar 5-7 bahkan ada yang 2 minggu bahkan bisa sampai 3 bulan khusus untuk TB. Ya, jadi dicarilah apa yang lebih cepat selain kultur. Ya, makanya muncul sekutum BTA atau yang sekarang lagi digalakan itu tes cepat molekuler atau yang sering disebut sebagai gene expert.
Oke. Nah, kalau kita bicara tentang BTA, ini ada BTA positif, BTA negatif. Yang saya tulis di sini masih kriteria lama ya. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak. Kenapa saya masih tulis seperti ini? Karena masih banyak literatur maupun ujian yang nanti kalian dapatkan, itu BTA-nya masih dipakai yang 3 kali. Tapi kalian harus tahu bahwa untuk sekarang pemeriksaan BTA itu hanya cukup 2 kali. Ya. Jadi salah satu positif itu langsung dinyatakan sebagai TB. Kalau yang masih 3 kali, kalau misalnya satu spesimen dahaknya positif, itu masih diulang. Ya, kalau negatif jelas. Ya, kalau ini masih 3 ya. 2 kali negatif itu udah jelas negatif. Ya. Nah, kalau berdasarkan tipe penderita, itu ada kasus baru, kambuh, pindahan, lalai berobat, gagal, kronik, sama bekas TB. Ya, definisi-definisinya kalian baca saja. Ya. Kalau tuberkulosis ekstra paru dibagi menjadi ringan dan berat. Ya, kalau misalnya ringan yang kerja limfe, ya kebanyakan tuh yang kalau teman kalian bisa lihat itu di leher biasanya ada benjolan-benjolan seperti itu ya. Tapi tidak semua benjolan di leher itu pasti TB ya, harus dibiopsi. Ya, prioritas eksudativa unilateral, tulang, ya kecuali tulang belakang. Ya, segala tulang termasuk tulang paha lah, tulang apapun, itu termasuk ringan. Ya, sendi, kelenjar adalah ringan. Di luar itu termasuk berat. Oke, termasuk TB tulang belakang. Untuk pencatatan, ya kalau misalnya kita dapat mix TB, artinya ada TB ekstra paru, tapi ada TB paru, dilaporkan ke puskesmas, ke dinas kesehatan itu sebagai TB paru. Ya, itu hanya untuk catatan saya. Kalau ekstra parunya ada lebih dari 2, cari yang paling berat itu yang dilaporkan. Misalnya, ada TB tulang belakang ditambah dengan limfadenditis TB coli. Yang dilaporkan ke dinas itu adalah TB tulang belakang. Seperti itu. Ya, gejala kliniknya biasanya kalau batuk lebih dari 2 sampai 3 minggu, ya ada batuk darah, sesak napas, tapi ini bukan gejala khas untuk TB. Ya, tapi kita harus curiga ini ke arah TB. Begitu. Oke. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya biasanya bronkial, amforik, biasanya kalau ada kavitas ya. Terus kalau prioritas tuberkulosa biasanya tergantung banyaknya cairan, biasanya suara napas yang menghilang, misalnya gitu, perkusinya peka. Oke. Kalau di luar atau di ekstra paru itu tergantung organ-organ apa yang ada. Ya kalau koli biasanya ada apa benjolan-benjolan misalnya gitu ya. Nah, pemeriksaan bakteriologik, pemeriksaan sputum itu ada 3 ya, TCM, BTA atau pemeriksaan darah mikroskopis langsung sama biakan. Yang paling dipakai adalah yang paling definitif itu adalah biakan, kultur. Ya, tapi kalau lebih cepat itu TCM dengan sputum BTA. Ya, ini yang TCM. Ya, TCM itu untuk menegakkan diagnosis. Ya, tapi tidak dapat digunakan dalam hal mengevaluasi pengobatan. Ya, kalau dulu masih sering dipakai, oh periksa BTA aja, periksa BTA gitu. Kalau sekarang kita periksanya TCM. Ya, ini untuk yang dahaknya, ya salah satu atau kedua uji dahak. Ya, ini yang terbaru ya. Yang tadi yang saya sebut tadi, yang 3 kali itu yang lebih lama, tapi saya masih tetap tampilkan sengaja supaya kalian juga ngerti bahwa dulu ada 3 kali, sekarang cukup 2 kali. Ini kriteria BTA positif, ini kriteria BTA negatif. Oke, kalau biakan kuman itu definitif pasti. Jadi kalau sputum BTA negatif, TCM-nya negatif, izin ekspornya negatif gitu. Tapi kok gejalanya karena TB? Ambil kultur dulu, obatin TB-nya, lihat kalau bisa perbaikan, lanjutkan. Kalau nggak ada perbaikan, mendingan stop. Tapi tunggu hasil kulturnya. Kalau kulturnya keluar ternyata TB, langsung kalian berikan pengobatan TB. Ya, radiologiknya biasanya juga kalau nggak terlalu khas, coba lihat
dari lateral atau apikolateral. Ya, lalu apikolordotik. Ya, kalau misalnya ini apek kok nggak terlalu jelas, ya coba pakai apikolordotik ya, atau sekalian aja langsung CT scan kalau memang ada alatnya. Ya, gambaran radiologisnya yang dicurigai yang ini ya, bayangan berawan, ada kavitas. Kalau ada kavitas itu kemungkinan besar ke arah TB. Ya, bercak miliar itu berarti TB miliar. Ya, ada efusi, ya, itu kita curiga ke arah itu. Ya, kalau inaktif atau yang tadi saya sudah sebutkan sebagai TB primer yang nggak aktif, yang kamu dituduh, wah saya TBC nih dok katanya gitu tadi yang di depan tadi saya sudah sebutkan. Biasanya ada gambaran-gambaran seperti ini, ya fibrotik, kalsifikasi, rangke, ya fibrotorak, ya. Nah, kalau kamu dapat destroyed lung di gambaran radiologi, biasanya kamu ini apa sih destroyed lung? Itu kerusakan jaringan paru yang berat. Biasanya ada atheretasis, ada multikavitas, ada fibrosis parenkim paru, gitu. Jadi itu udah rusak pasti parunya, udah nggak bisa dibikin apa-apa. Ya, untuk menegakkan diagnostik yang pasti dari bakteriologis, ya, yang tadi tes cepat, TCM, biakan, ya. Kalau negatif harus dilihat dari klinis dengan foto dan harus ditetapkan oleh dokter yang terlatih TB. Jadi nggak sembarang dokter kamu bisa bilang ini TB klinis. Ya, dan diberikan dulu sebelum mendiagnosis TB, coba berikan dulu terapi-terapi yang non spesifik dulu, ya, yang bukan antibiotik tuberkulosis dan yang non quinolon. Ya, tadi saya sudah wanti-wanti ke kalian jangan memberikan secara gampang quinolon. Ya, dan yang paling jelas, paling harus diperhatikan di sini ya, tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya dari serologi atau hanya dari foto atau hanya dari tuberkulin. Ya, kalau misalnya misalnya saya dapat rujukan terus hanya dari tes mantu, misalnya itu tuberkulin tes mantu, terus datang ke saya, dibilang udah dapat pengobatan, ternyata bukan TB, saya lacak ternyata lulusan Ukrida, wah jangan malu-maluin saya kalian. Ya, ini diagnosisnya. Ini alur diagnosis TB yang lama, ya, yang masih memakai sputum BTA di sebelah kiri. Oke, ini yang terbaru alur diagnosis TB yang memakai TCM. Sebetulnya yang lama ini tinggal dibuang aja BTA-nya lah. Itu yang kanan ini yang baru yang akhirnya menimbulkan suatu flowchart seperti ini. Ya. Nah, kalau dulu mungkin kalian masih sering mendengar klasifikasi TB berdasarkan kategori 1, 2, 3, dan 4. Kalau sekarang udah nggak ada. Ya, yang sekarang ada itu adalah pasien baru dengan pasien lama. Udah, itu aja. Pasien lama yang sudah diobati dan pernah dan ada kriteria yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, kambuh, gagal, putus berobat dan seterusnya. Ya. Kalau baru, ingat ya, baru itu belum pernah minum obat atau pernah menelan obat tapi kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 dosis. Jadi artinya 1 bulan untuk TB itu 4 minggu. Ya, jadi kalau kalian mengobati TB SO atau TB sensitif obat itu harus 28 hari per 1 bulan, bukan 30 hari. Ya, beda dengan nanti pengobatan TB resisten obat atau TBRO, itu harus 30 hari 1 bulan. Oke, ini pengobatan TB ya, kalian lihat di sini lini 1 seperti yang kalian sering dapatkan ya. Rifampicin, iana, piracetamid, streptomycin dengan etambutol. Lihat yang nomor 3 ini ya, lini kedua salah satunya adalah quinolone. Itulah dasarnya kenapa saya mewanti-wanti ke kalian jangan terlalu cepat memberikan quinolone. Ya. Yang kedua ini FBC biasanya. Nah, ini dosisnya, dosis OAT ya, rifampicin, iana, piracetamid, etambutol, streptomycin, berarti lini 1. Cara ngafal ini gampang sebetulnya, kalian urutin aja dari piracetamid, etambutol, streptomycin, rifampicin, INH, tinggal 25, 20, 15, 10 dengan 5. Itu saja. Ya, kalau kalian sulit untuk menghafal. Kalau
Oke, mulai lagi ya. Jadi ini yang kalau kita mau memberikan FDC, ya fixed dose combination, tergantung dari berat badan berapa tablet yang harus diberikan. Terus ini adalah efek sampingnya, ya kalian baca saja. Ini panduan pengobatan yang merah ini yang dipakai di program nasional TB. Oke, 2 RHCT, 4 RH. Dan yang kalian harus tahu sebetulnya sekarang ini kita tidak memakai lagi yang 2 RHCT, 4R3H3. Itu sudah tidak dipakai lagi. Ya, jadi artinya yang intermittent atau yang selang sehari sudah tidak kita pakai lagi ya. Kita selalu pakai yang setiap hari. Oke. Ini kadang-kadang khusus ada beberapa saja yang saya sebutkan yang sering keluar ya. Ini TB miliar, pengobatannya masih sama ya, 2 RHCT, 4RH. Yang penting diberikan ini kortikosteroid, lalu ini untuk efusi ya, prioritas exudative masih sama Pak. Jadi apapun penyebab apapun letaknya pengobatannya tetap sama. Cuman kalau ekstra paru biasanya lebih lama dari TB paru murni. Ya. Lalu ini TB di luar paru ya, tadi saya sudah bilang ya, bisa 2 RHCT dengan 10 RH, artinya 10 bulan untuk terapi lanjutannya RH. Ya. Dan pengobatan TB maksimal itu 1 tahun. TB paru murni. Ya, jangan dilanjutkan lagi. Walaupun masih ada sisa. Ya. Karena anggapannya pada saat 1 tahun daya tahan tubuhnya sudah terjadi perbaikan yang cukup jauh sehingga sudah cukup untuk melawan kuman-kuman yang masih tersisa. Oke, ini TB dengan diabetes, pengobatannya masih sama, 2 RHCT dengan 4RH, dan yang paling penting perbaiki gula. Ya, kalau enggak, bisa makin lama nanti pengobatan. Jadi harus dikontrol. Ya, yang penting lagi adalah etambutol. Etambutol salah satu efeknya ke mata, sedangkan gula itu efeknya juga ke mata. Ya, jadi harus hati-hati di sini. Kalau pakai rifampicin, ya harus dinaikin dosisnya. Oke, untuk HIV atau AIDS sama 2 RHCT 4RH ya. Bisa lebih, bisa 6 sampai 9 bulan. Terus untuk suntikan-suntikan sebaiknya kalau nggak steril jangan dipakai ya. Terus tidak boleh lakukan desensitisasi dan khusus untuk INH seumur hidup. Ya, untuk kehamilan menyusui juga tidak ada yang khusus untuk obat-obat yang di, 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 tidak diberikan ya. Tapi ada pengecualian ya, khususnya untuk Eropa, streptomycin mereka nggak pakai. Di Amerika, streptomycin sama pirasinamid yang nggak boleh dipakai. Ya. Tapi kalau di sini kita masih pakai dengan pengawasan. Oke, kalau gagal ginjal yang paru dengan gagal ginjal yang penting suntikan-suntikan juga sebaiknya dihindari. Ya, kalau misalnya masih sangat dibutuhkan masih boleh, tapi dosisnya dikecilkan atau diselang sehari mau nggak mau. Ya, ini kelainan hati juga hati-hati, rifampicin NH dengan pirasinamid itu kena di hati. Ya, jadi kalau misalnya akut sebaiknya tunda, tapi kalau misalnya sangat diperlukan masih bisa diberikan streptomycin dengan etambutol plus quinolone akhirnya nanti. Oke, lalu ini adalah hepatitis imbas obat, jadi artinya diberikan pengobatan TB, tiba-tiba livernya jadi terjadi perburukan. Ya. Jadi kalau ada klinis, sebaiknya langsung stop, tapi kalau nggak ada gejala klinis, ada kriteria bilirubin di atas 2 dengan SGLT di atas 5, lebih baik langsung di stop, atau SGLT di atas 3 dengan gejala, waktunya di stop. Tapi kalau misalnya di atas 3 gejala tidak ada, lanjutkan aja pakai diawasi. Ya, lalu sesudah normal livernya dilanjutkan tapi didesensitisasi. Artinya diberikan obat dosis kecil secara bertahap sampai dosis optimal. Dengan catatan begitu ada masalah langsung di stop obat. Kalau misalnya ternyata rifampicin yang jadi masalah, ya dianjurkan pemberian 2 HES dengan 10 HE dan seterusnya. Ya, kalian kerja.
Ini komplikasi-komplikasinya. Lalu sekilas mengenai DOTS, ya, DOTS itu pengawasan langsung menelan obat jangka pendek. Tidak harus dokter, misalnya adik kamu yang kena, misalnya kamu bisa sebagai pengawas DOTS, ya, atau orang tua bisa, atau misalnya kakek kamu yang kena ada perawatnya yang itu dia menjadi petugas DOTS seperti itu ya. Jadi tidak perlu sebagai hanya petugas kesehatan, ya. Jadi langsung dilihat dengan mata kepala sendiri, ini pasien udah minum obat, itu artinya DOTS. Oke, tujuan DOTS-nya ini yang mencapai angka kesembuhan, mencegah putus berobat, mengatasi efek samping obat, sama mencegah resistensi. Nah, sekilas untuk yang terbaru dari TB, ya, di sini saya agak bolak-balik ya. Saya mau perlihatkan di sini tahun 2021, ya, 2021 itu kita masih menunggu penelitian untuk 4 bulan treatment dengan fluoroquinolone dan hydroxychloroquine. Ini 2021. Saya sedikit flashback ke 2017. Ya, 2017 itu kenapa sampai keluar ini? Kita masih tunggu begitu ya. Ternyata waktu 2017 ada statement dari WHO yang menyatakan merekomendasi bahwa untuk 4 bulan, yang selama ini 6 bulan ya, untuk 4 bulan itu sebaiknya masih jangan digunakan dulu, ya, should not be used, tapi tetap progresnya sampai 2021 itu kita masih menunggu, ya, jadi masih direkomend untuk pemberian yang 6 bulan. Terus banyak yang akan bertanya, lebih baik yang gabungan atau FDC atau yang pisahan, ya. Kalau FDC itu lebih bagus, ya, direkomend ya, dibanding dengan yang pisahan. Ya, tapi begitu terjadi masalah, tetap kita harus pisah. Bagaimana dengan yang intermittent dosing, yang tadi saya bilang yang selang sehari, itu udah nggak direkomend lagi sama WHO, ya. Yang direkomend itu yang daily dosing. Jadi kita sudah tidak memakai pengobatan yang 4R3H3. Ya. Lalu bagaimana dengan kategori 2? Ya, kategori 2 udah nggak ada lagi ya, sudah tinggal pasien lama dan baru. Kategori 2 yang memakai streptomycin sudah tidak dipakai lagi, ya. Jadi langsung kalau misalnya pasien lama, kita langsung sensitivitas obat untuk menentukan obat-obat yang bisa kita pakai nantinya. Nah, sekarang saya lompat ke yang 2022. Jadi selang 1 tahun setelah 2021 tadi keluar, ya, ini masih sama ya. Untuk new patient kita pakai 6 bulan, untuk yang daily dose masih tetap direkomend, ya. Terus FDC masih lebih baik dari yang pisahan. Terus untuk yang 4 bulan yang tadi masih diteliti, ya, ternyata untuk usia 12 tahun atau lebih itu sudah direkomendasi. Ya. Untuk anak-anak dengan antara 3 bulan sampai 6 tahun, sampai 16 tahun, itu juga sudah direkomendasi. Ya, jadi pertanyaannya Indonesia sih sampai sekarang belum siap untuk memberikan 4 bulan ini. Ya, tapi di luar sudah ada rekomendasi untuk memberikan terapi yang 4 bulan. Yang lain masih sama, ya, kalau pasien dengan yang hidup dengan pasien-pasien HIV sebaiknya tetap dilakukan TB treatment, begitu ya. Dilakukan pemberian itu tidak melihat hasil CD4-nya. Ya, untuk steroid yang sekarang direkomendasi untuk meningitis dengan perikarditis. Oke, sudah jam 8.49. Ada yang bertanya nggak? Izin tanya, Dok. Ya. Tadi kan ada TB dengan BTA negatif ya, Dok? Ya.